Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Selimin SE MSI, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, beserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, Angkatan 3 yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Untuk melaporkan implementasi proyek perubahan saya berjudul Si Angpau Pade, yaitu strategi pemasangan alat rekam dan analisis pajak sebagai upaya optimalisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Sintang. Saya berharap dengan inovasi ini akan meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sintang. Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sintang memiliki luas wilayah 21.638 km persegi dan berpenduduk sebesar 445.255 jiwa pada pertengahan tahun 2024. Kepadatan penduduk 21 jiwa per kilometer persegi yang terdiri dari multi etnis dengan dominan suku Dayak, Melayu, dan Jawa. Daerah pemerintahan Kabupaten Sintang terbagi menjadi 14 kecamatan, 16 kelurahan, dan 390 desa. Diketahui bahwa rasio PAD terhadap pendapatan daerah sampai saat ini masih hanya pada kisaran 6 sampai dengan 9%, dan angka tersebut jauh dari angka ideal kemandirian fiskal yang ditetapkan oleh berbagai lembaga pengawasan dan pengembangan keuangan daerah. Terdapat sejumlah isu-isu strategis berkaitan dengan masih rendahnya PAD di Kabupaten Sintang, yaitu belum optimalnya penerimaan PAD di Kabupaten Sintang. Kondisi tergambar pada rasio PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sintang dalam 3 tahun terakhir yang tersaji pada tabel berikut ini. Rasio PAD terhadap pendapatan daerah tahun 2022 6,28%, tahun 2023 9,72%, tahun 2024 8,57%. Kondisi ini mencerminkan bahwa Kabupaten Sintang masih sangat bergantung pada transfer dana pemerintah pusat seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Berdasarkan data, ternyata 3 tahun terakhir target penerimaan pajak daerah tidak mencapai target yang telah ditentukan. Hasil evaluasi dan analisis kinerja pajak daerah dalam 3 tahun terakhir, terdapat 3 jenis pajak daerah yang menjadi perhatian khusus karena kontribusinya yang masih tergolong rendah terhadap total penerimaan pajak daerah, yaitu pajak barang jasa tertentu (PPJT) atas makanan dan atau minuman, serta kontribusi terhadap pajak daerah berkisar antara 7% hingga 11% selama 3 tahun terakhir. Padahal jumlah dan aktivitas usaha kuliner terus berkembang di Kabupaten Sintang, terutama di kawasan perkotaan dan pusat-pusat keramaian. Pajak barang jasa tertentu (PPJT) atas jasa perhotelan, yang kontribusinya hanya berada pada kisaran 2% hingga 3%. Jumlah hotel dan penginapan memang tidak sebesar daerah pariwisata utama, namun terdapat potensi yang belum tergarap optimal, terutama dari penginapan harian dan jasa akomodasi lokal. Pajak barang jasa tertentu atas jasa kesenian dan hiburan yang hanya menyumbang sekitar 1% hingga 2% dari total pajak daerah, potensi dari sektor ini seringkali tidak terpantau dengan baik, terutama dari kegiatan hiburan, musiman, usaha karaoke, dan wahana permainan. Rendahnya kontribusi dari ketiga jenis pajak ini terhadap total penerimaan pajak bukan semata-mata disebabkan oleh kecilnya basis data pajak dan kinerja Bapenda, tetapi mengingat mekanisme penghitungan pajak masih bergantung pada laporan manual dari wajib pajak dengan sistem self-assessment.
yang sangat rawan terhadap under reporting dan manipulasi data transaksi. Artinya, proses pencatatan dan sistem pengawasan terhadap transaksi pajak oleh wajib pajak belum berbasis digital. Salah satu tantangan terbesar dalam optimalisasi penerimaan pajak adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan laporan usaha yang sebenarnya. Banyak pelaku usaha, terutama di sektor retail dan jasa, belum secara konsisten melaporkan omset yang sesuai dengan transaksi real yang terjadi. Hal ini mengakibatkan potensi penerimaan pendapatan asli daerah tidak tergali secara maksimal. Untuk menjawab isu-isu strategis tersebut, maka dibutuhkan inovasi dalam proyek perubahan yang dituangkan dalam regulasi daerah berupa Surat Edaran Bupati tentang pelaksanaan pemasangan alat perekam transaksi usaha wajib pajak daerah di Kabupaten Sintang, serta SOP Siangpo Pade, strategi pemasangan alat rekam dan analisis pajak sebagai upaya optimalisasi pendapatan daerah Kabupaten Sintang. Tujuan proyek perubahan. Tujuan umum inovasi Siangpo Pade adalah untuk mengoptimalkan PAD khususnya jenis BPJT pajak hotel, makanan dan atau minuman, dan jasa kesenian dan hiburan di Kabupaten Sintang dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat rekam dan analisis pajak agar dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Capaian-capaian yang akan dicapai terkait tujuan dimaksud meliputi 1. Jangka pendek 60 hari tersedianya SE Bupati dan SOP tentang Siangpo Pade, tersedianya strategi Siangpo Pade, terlaksananya launching dan terimplementasi Siangpo Pade di 5 perusahaan wajib pajak. 2. Jangka menengah 6 bulan terimplementasinya Siangpo Pade di 40 perusahaan wajib pajak serta terlaksananya pemilihan dan pemberian penghargaan reward wajib pajak yang berprestasi dengan bukti pemasangan alat rekam dan mengimplementasinya dengan baik. 3. Jangka panjang 1 tahun terpasangnya dan terimplementasinya Siangpo Pade pada seluruh wajib pajak di Kabupaten Sintang. Implementasi proyek perubahan dalam rangka melanjutkan rancangan proyek perubahan yang telah diseminarkan dengan memperhatikan dan menindaklanjuti masukan dan saran dari narasumber, coach dan mentor, maka dilaksanakan tahapan proyek perubahan dari beberapa milestone berikut ini. Milestone 1. Tahapan jangka pendek dimulai dengan pembentukan tim efektif melalui surat keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang. Kemudian dilaksanakan rapat-rapat tim efektif. Milestone 2. Tahapan jangka pendek. Rapat koordinasi dan pembangunan komitmen dan dukungan bersama stakeholder. Dukungan proyek perubahan ini dimulai dari Bupati Sintang, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Rektor Universitas Kapuas Sintang, pimpinan PT Bangkal Bercabang Sintang, PLT Kabak Ortal Setda Kabupaten Sintang, PLT Kabak Hukum Setda Kabupaten Sintang, Ketua Asosiasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Kepala Satuan Pol PP, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang. Milestone 3. Tahapan jangka pendek menyusun SE Bupati dan SOP tentang tata cara penggunaan Siangpo Pade dan kewajiban usaha, restoran atau rumah makan, hotel atau penginapan dan pajak hiburan. Memasang alat rekam pajak, kemudian dilaksanakan rapat internal dengan tim efektif, Bapenda serta OPD terkait untuk menyusun dan membahas draft SE Bupati dan SOP Siangpo Pade. Milestone 4. Tahapan jangka pendek menyusun Siangpo Pade dengan menyusun daftar wajib pajak yang akan dipasang alat perekam data transaksi elektronik dan telah ditandatangani oleh Bupati dalam surat keputusan Bupati Sintang nomor 900.1.3436/Kep-Bapenda-2025 tentang wajib pajak yang dipasang alat perekam data transaksi elektronik.
surat tugas tim teknis serta menyusun jadwal pemasangan si angpau pade. Milestone 5, tahapan jangka pendek, sosialisasi si angpau pade. Melaksanakan sosialisasi si angpau pade yang dihadiri oleh instansi terkait penegakan pelaksanaan si angpau pade, wajib pajak jasa tertentu PPJT atas makanan dan atau minuman, atas jasa perhotelan dan atas jasa kesenian dan hiburan terhadap pajak daerah berdasarkan daftar wajib pajak sasaran proporsi angpau pade. Dilaksanakan di Aula Bapenda Kabupaten Sintang. Bertindak sebagai narasumber kegiatan sosialisasi ini adalah Kepala Bidang Pengembangan Penyuluhan Pengelolaan Benda Berharga Bapenda Kabupaten Sintang, serta penyedia alat rekam pihak Kartens Indonesia. Kegiatan sosialisasi angpau pade dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang. Milestone 6, tahapan jangka pendek, launching penggunaan si angpau pade di Kabupaten Sintang. Proses persiapan untuk pelaksanaan launching si angpau pade dimulai dengan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait lainnya. Tujuan dari tahap persiapan ini adalah untuk menciptakan momentum yang kuat dan memperkenalkan si angpau pade sebagai alat rekam pajak yang dapat meningkatkan PAD Kabupaten Sintang. Milestone 7, tahapan jangka pendek, implementasi penggunaan si angpau pade. Melaksanakan pemasangan alat rekam pajak di mana rencana output target alat terpasang sebanyak 5 wajib pajak, namun realisasi terpasang mencapai 10 wajib pajak barang jasa tertentu, PPJT atas makanan dan atau minuman, atas jasa perhotelan dan atas jasa kesenian dan hiburan. Dan untuk seterusnya akan dilihat perbandingan realisasi pembayaran pajak sebelum dan sesudah pemasangan alat. Milestone 8, tahapan jangka pendek, publikasi si angpau pade. Publikasi dilakukan secara bertahap melalui berbagai saluran media, baik tradisional maupun digital, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemasangan alat rekam pajak ini untuk meningkatkan PAD Kabupaten Sintang. Milestone 9, tahapan jangka pendek, monitoring dan evaluasi milestone jangka pendek. Melakukan inventarisasi masalah saat pelaksanaan dan alternatif solusinya, melakukan evaluasi dengan meminta masukan, arahan dari bupati dan mentor, kemudian menyusun laporan monitoring dan evaluasi kepada bupati serta disposisi sekda, bupati dan untuk rencana tindak lanjut. Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang. Saya Kartius SHMSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang. Saya Hikman Sudirman SP MAP sebagai Ketua Komisi B yang membidangi pembangunan dan ekonomi DPRD Kabupaten Sintang. Saya Ketua PHRI Kabupaten Sintang. Saya Rahmat Kesantrat, Kepala Bangkabar Kantor Cabang Sintang. Dengan ini memberikan dukungan penuh terhadap proyek perubahan dengan judul Si Angpau Pade. Saya mendukung penuh pelaksanaan proyek ini. Saya mendukung penuh pelaksanaan proyek ini. Demikianlah implementasi proyek perubahan ini kami sampaikan. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan terutama kepada Bapak Bupati Kabupaten Sintang, Bapak Gregorius Herculanus Bala, Sekretaris Daerah Bapak Kartius SHMSI selaku atasan langsung dan juga mentor yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr. Uswatun Hasanah SPD MPD, Kepala BKPSDM Kabupaten Sintang Bapak Witarso SHMSI, penguji atau narasumber Ibu Dr. Randa Emma Rahmawati MHum, Coach Bapak Dr. Insinyur Supriyanto MSI, segenap media Iswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, rekan-rekan peserta pelatihan kepemimpinan Nasional 2 Angkatan 3 tahun 2025, stakeholder dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dukungan baik moral maupun material, dan terima kasih tak terhingga kepada tim efektif yang sudah bekerja keras, semangat dan kompak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.